الضبط لها؟ هل الأسر هذه منضبطة؟ أولا بالنسبة لهذا الموضوع يختلف اختلافا كبيرا في الجنوب في الجنوب عن الشمال. في الجنوب ما في إلا السادة العلويين الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي. هذا نسبهم مقطوع من أقوى الأنساب ثبوتا يعني. وسوف يتعب نفسه من أراد أن يشكك أو يقدح في نسب سادة حضرموت. نعم. سادة حضرموت بقول ومعناه هم في حضرموت ومنهم أيوة في محافظات مثلا اللي في عدن واللي هنا واللي في إندونيسيا منهم بالآلاف. فده موضوع مسألة النسب أنا بقولها لله يعني. نعم. وليس مداهنة أو مجاملة ولا أرجو شيء من سادة حضرموت، وما زال في علاقة. لكن أنا بأنصح الشباب خصوصا شباب السنة الذين يقدحون في الأنساب، وبقولها لله هذه من ناحية تاريخية ومن ناحية علمية ثابتة إنه نسب سادة حضرموت الذين هم كلهم يرجعون إلى أحمد بن عيسى بن محمد الذي هو مدفنه في الحسيسة منطقة ما بين تريم. Walam yu'raf al-ana maudi'u qabrihi bal anna Syekh Abdullah, hanya saja Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini ya. Karena yazuru dulunya kenapa kok di situ sampai sekarang dibangun menjadi makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir, karena dulunya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu sering menziarahi fisyi bil madhkur di lereng bukit itu. Perkiraan ya antara sebab ya bil kasfi ya bil qarain wal kasfi itu nggih. Wa qala inna Syekh Abdurrahman, lah alasannya kenapa Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini menziarahi sekitar tempat itu ya. Beliau berkata, sebab Syekh Abdurrahman kana yazuruhu, Syekh Abdurrahman atau Habib Abdurrahman itu juga menziarahi tempat itu dan berkata fihi kultu warawaihul unsi fi arjahi faihah yushiru anna fi ruhan zakiyatan sholihatan. Loh ini. Jadi perkiraan di situ tuh ada bau yang semerbak, ada roh yang suci di situlah. Ini namanya ronsen makam. Anda percaya? Silahkan. Kalau saya sesuai dengan data ilmiah, saya tidak percaya itu sebuah makam. Berarti Mufti Tarim ngapusi atau tidak mengetahui. Kalau tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak punya referensi data manuskripnya, ya datang ke Indonesia saja. Ngaji ke Indonesia. Ini manuskrip. Manuskrip. Orang Yaman, orang Tarim sana tidak semua memiliki manuskrip ini. Ini manuskrip yang paling jelas menyebutkan walam yu'raf al-ana maudi'u qabrihi. Sampai 544 tahun makamnya Imam Ahmad Al-Abah masih belum ditemukan. Kalau di dalam Al-Jauharus Syaffaf, manuskrip yang pertama tahun 855, ini masih penyebutannya tidak sesoreh, sejelas selugas Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra. Habib Abdurrahman Al-Khatib ini masih berbentuk persemon atau kiasan saja. Tetap saja, bahkan Abdurrahman Al-Khatib menyebutkan ada 2 tempat. Wakila Bikoroh Jusyab. Tidak di Husaisah meninggalnya. Mana yang benar? Wakila Bikoroh Jusyab. Ini. Jadi, mencela-mencele berarti itu pasti ada yang ditutup-tutupi, karena antara 3 serangkai ini, yakni Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf bin Abdurrahman As-Segaf ya, cucunya Habib Abdurrahman As-Segaf, cicitnya Habib Muhammad Maulad Dawilah ya. Itu hidup mu'asir sezaman dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib, pengarang kitab penulis kitab Halu, manuskrip yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum Mbah Alawi, Al-Jauharus Syaffaf ini. Wafatnya 855 Hijriah. Sama seperti wafatnya
Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal, pengarang Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, 855 Hijriah. Nah, pengarang kitab Al-Burqah Al-Musyiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah itu tahun 895 Hijriah. Muasir dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib. Begitu juga muasir dengan Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra yang wafat tahun 889. Tiga serangkai inilah yang memulai sejarah baru dalam menentukan sejarah dan silsilah leluhur sampai ke keturunannya nanti. Tiga kitab sakti ini, Al-Jawharus Syafaf Abdurrahman Al-Khatib, dan manuskrip Fathur Rahimir Rahman Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra, dan kitab Al-Burqah Al-Musyiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah. Saya juga punya manuskripnya. Tapi masih ketumbuk ya, ada manuskripnya juga. Bagaimana kita bisa mempercayai itu? Coba dikaji secara ilmiah. Katanya Mufti Tarim itu ini sudah didukung oleh ilmu pengetahuan mana? Kalau dicocokkan semua mundur ke belakang itu sudah runtuh teori hijrahnya Imam Ahmad Al-Labah beserta rombongannya 70 orang bersama dengan Qabilah Al-Ahdal, Qabilah Kudaimi tahun 317 muter ke Hijaz, Madinah, Makkah, Hadramaut, sampai di Hadramaut provinsi itu tahun 320 lah dibulatkan Hijriah. Lalu meninggalnya 345 Hijriah, terus meninggalnya Imam Ubaidillah tahun 383 Hijriah, meninggalnya Imam Alwi 410 Hijriah, lahirnya pun ya gak jelas. Lahirnya Basri pun tidak disebutkan tahunnya. Lahirnya Jadid pun tidak disebutkan tahunnya, hanya saja wafatnya perkiraan tahun 400-an. Makamnya Jadid juga tidak ada, makamnya Basri juga tidak ada. Kalau toh sekarang ada, itu diada-adakan. Katanya ada di bukit, jaraknya antara 5 km dari makamnya Alwi di Sumal. Nggak terbukti, nggak ada manuskrip yang merekamnya. Jangan bikin-bikin sendiri. Wah, makamnya Imam Ubaidillah itu pun yang di Bor atau di Sumal itu ya nggak jelas. Yang ziarah Ustadz Bukhari ya, menantang-nantang saya, ini buktinya makamnya Imam Ubaidillah di Bor, kamu nggak ngerti manuskripnya. Saya nggak usah ke sana, di sini saya sudah memiliki manuskripnya. Menang mana? Ayo coba kita bukti-buktian data. Kan gitu, semua kan dibuktikan dengan data, baik data kita semua. Nggak hanya ngomong belaka, ngomong kosong saja. Enggak. Baik data. Ini didukung oleh manuskrip lagi, Badha'iut Tabut, ya, ini karangan dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Ini pernah ke Indonesia. Dulu pada waktu para Habib Alawi dan Al-Irsyadi sama-sama imigran dari Hadrami gegeran di sini. Datang ke sini untuk mendamaikan itu nggak berhasil. Beliau Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini mengarang kitab Idhamul Quds sendiri dan Badha'iut Tabut fi Natfi min Tarikh Hadramaut. Beliau adalah mufti asli Hadramaut, abad 14 Hijriah. Beliau wafat tahun 1375 Hijriah, alias baru sekitar sekarang kan 1445 ya. 25 ditambah 45 berarti 70 ya. Baru 70 tahun yang lalu beliau wafat. Mufti Hadramaut asli. Pendapat, penemuan, hasil penelitiannya selalu dimaktubkan dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, karya cucunya yakni Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Badha'iut Tabut juga menetapkan seperti itu. Di Idhamul Quds malah lebih jelas. Ini manuskrip ini masih belum masuk. Tulisannya begini. Nah, kalau ini saya sampaikan sedikit ya. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini
pernah tidak setuju dengan ungkapan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum Ba'alawi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani saja mengakui bahwa nasab Ba'alawi itu min as-sahhin nasab. Menurut saya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu kena prank Ba'alawi. Kena prank Ba'alawi. Belum meneliti sudah menyimpulkan terlebih dahulu. Mohon maaf. Wow, nanti saya dituduh lagi. Oh, lebih alim mana kamu sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani? Ya jangan begitu. Zamannya berbeda. Nanti kalau hebat-hebatan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih alim mana dengan Mark Zuckerberg? Ayo. Ya jangan dibandingkan, beda zamannya, beda kelasnya. Gitu loh. Semua orang yang alim sedunia, sing sepuh-sepuh profesor udah kalah karo jenenge Mark Zuckerberg. Ya. Kalah sama penemu Microsoft Bill Gates. Sak donya profesor berapa kumpulkan sak donya kalah dengan Bill Gates. Ilmuwan sejak dulu sampai akhir zaman suruh mengalahkan yang namanya penemu atom, ya, inti atom. Ayo, siapa penemunya? Yang dari Amerika itu? Oppenheimer. Gak akan bisa mengalahkan. Berarti alim mana antara Ibnu Abbas dengan Oppenheimer? Ya jangan dibanding-bandingkan, beda masanya. Ini, beliau pernah bantah pendapatnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat tahun 1350 tentang sandalnya Rasulullah pada waktu Mi'raj yang tidak disuruh oleh Allah melepasnya. Katanya ditafsiri, wong sandalnya Rasulullah itu lebih mulia daripada seluruh makhluk alam semesta. Tapi Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf ini lebih ilmuwan. Enggak seperti itu maksudnya. Itu dibantah. Oh, lebih mulia, beda kelasnya, beda zamannya. Padahal Nabi Musa juga tidak seperti itu. Nabi Musa itu kan ketika dipanggil oleh Allah kan ini ana rabbuka fakhlaq na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa itu ya. Itu kan ya disuruh untuk melepas kedua terompah atau sandalnya waktu untuk menghadap Allah lah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan waktu Mi'raj menghadap Allah nggak disuruh untuk melepas sandalnya. Maksudnya ya bukan berarti masalah sandal itu lebih mulia kan, enggak. Rasulullah juga tidak diperintah untuk melepas bajunya. Apakah bajunya Rasulullah lebih mulia daripada alam semesta raya? Kan enggak seperti itu. Lah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan menyimpulkan ya hanya praduga saja. Ya sama seperti waktu fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf. Sama seperti itu. Jadi ini saya buka-buka semua. Jadi ini juga manuskrip. Manuskrip ini bahan dari seluruh kitab karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf atau As-Sakuf. Termasuk diantaranya dimaktub dalam kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut ini. Idamul Qud ini. Kalau di dalam kitab Al-Istizadah ini jelas, sudah dijelaskan bahwa siapa Habib Umar Sohibul Khamro itu, halaman 71, juz pertama, wa Sohibul Khamro huwa as-Sayyid Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqihil Muqaddam wa urifa bi Sohibil Khamro. Adapun Sohib Khamro itu adalah Sayyid Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Faqihil Muqaddam wa urifa dan terkenal bi Sohibil Khamro dengan nama Sohibul Khamro. Wahiyya qaryatun bil Yaman. Khamro itu adalah desa yang ada di Yaman. Biasanya kalau di Bangil itu ada nama Hotel Alhambra. Karena memang Alhambra itu kota ternama di daerah Yaman sana. Marrobiya fi tariqati audati minal haji fasta tofahu ahluha warujau alikomah bainahum. Wafat di Taiz tahun 889. Nah, 889
kita lari ke manaqib Asy-Syaikh Alif Billah Al-Idrus, karya dari beliau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bin Abdurrahman As-Segaf, yang mana kitab Fathur Rahimir Rahman ini dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra ini tadi. Jadi selama 544 tahun walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu. Palsu. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Ada manuskripnya, ada datanya. Loh, kok sekarang ini diziarahi banyak orang diyakini? Itu hanya sekedar seperti ya monumen ya, untuk mengenang ya, untuk mengenang Habib Abdurrahman sama Habib Abdullah Al-Idrus itu sering menziarahi tempat itu, tapi tetap tidak diketahui mana tempatnya, hanya perkiraan saja. Ya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam Idamul Qut ini lebih jelas lagi, gamblang lagi. Ini diterangkan lagi. Wantakola minha ila qoroh jusyad. Imam Ahmad Al-Muhajir bersama dengan rombongan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu pindah ila qoroh jusyad, ke lembah Jusyad. Walam falam ya'nas biha, dan tidak kerasan di qoroh jusyad itu. Lah, fantakola ilal Husayyisah, lalu pindah ke Husayyisah bidomil ha' wa fathis al-mukarrarah bainahuma ya musyaddadah maksurah. Jelas sama seperti Fathur Rahimir Rahman. Jadi Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini mengambil referensi dari kitab Fathur Rahimir Rahman ini. Cuma beliau lebih objektif walaupun internal Ba'alawi. Nah ini. Quryatun alanis fi marhalatin min Tarim. Jadi Husayyisah itu antara 12 kilo dari Tarim. Ada yang mengatakan kalau saya lacak dari Google Maps itu sekitar 25 km. Muter sebabnya. Kalau lurus ya cuma sekitar 12 atau 14 km. Ini kalau muter 25 km. Fastautonaha, dan bertempat tinggal di Husayyisah ila antufiya biha, sampai wafat di sana tahun 345 Hijriah, wadufina, dan dimakamkan di Khidril Jabali, di lereng Gunung Bukit Al-Madhur di Syi'ib Mukhaddam di Husayyisah tersebut. Qala As-Sayyid Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra, Sayyid Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra berkata, fi tarjamatihi lil Idrus. Ya, kitab ini. Kitab Tarjamah lil Idrus ini. Ini kitabnya. Asy-Syaikh Ahmad bin Isa bil Husayyisah. Tuwfiya, wafat Asy-Syaikh Ahmad bin Isa Ahmad Al-Muhajir wafat bil Husayyisah, di Husayyisah. Beda dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib. Wakilah bi qoroh jusyad. Beda. Wadufina fi Syibiyah, dan dimakamkan, dikuburkan di lereng bukit yang ada di Husayyisah. Syi'ib Mukhaddam katanya. Walam yu'raf al-ana, dan tidak ketahui sekarang mau diukobrihi, tempat kubur aslinya. Bal inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus kana yazuruhu fi Syi'bil Madhkur. Hanya saja Syekh atau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu sering menziarahi tempat tersebut, lembah atau bukit, perengan bukit tersebut. Waqala, dan beliau berkata, inna Syekh Abdurrahman kana yazuru. Aku melakukan ini karena dulu itu Syekh Abdurrahman itu juga sering ke sini ya seperti ini. Tapi nggak ada makamnya, itu nggak ada. Nggak ada makamnya. Lah, wahuwa zahirun. Lah, ini jelas fi annahuma, bahwa keduanya, yakni Habib atau Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan Syekh Abdurrahman, kana yazuronil jabal, keduanya menziarahi gunung ya tersebut, biduni ta'yini maudhi'in, dengan tanpa menentukan, menfokuskan tempat di mana persisnya. Sekarang kan sudah dibangun, berarti persisnya di sini perkiraan ini. Ammal-an berarti abad 14 Hijriah, pada waktu Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ngarang kitab Idamul Qut ini, fakot ayyanuhu, mereka para keturunan Ba'alawi sudah menentukan posisi makamnya. Dengan cara apa? Imma bil qoro, ini ada kalanya dengan sekedar korenah.
indikasi perkiraan-perkiraan ya. Wa imma bil kasfi, dan ada kalanya dengan mukasyafah. Ronsen makam. Terawang. Oh, perkiraan di sini. Di sini aja lah. Ayo sekarang digali makam itu kalau ada. Ya. Alar tifain di satu tempat yang agak naik, yazidu an mi'ati diro'in, lebih dari 100 diro. 1 diro itu anggaplah 60 cm. Berarti 60 kali 100 berarti ya 60 meteran. Ya, 60 meteran fil jabali, di atas gunung. Yang sampean panjenengan lihat semua makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu. Wahahuna mubahithun. Jadi jelas. Saya hadirkan kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut, manuskrip Fathur Rahimir Rahman, dan manuskrip Al-Jawharus Syafaf, serta manuskrip Bawda'i Tabut. Ditambah lagi informasi dalam kitab Al-Istizadah. Ini untuk mematahkan argumentasi ya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Mufti Tarim katanya, Asy-Syaikh Ali Salim Bakir dari Tarim. Kalau saya melihat beliau itu nggak pantas jadi mufti. Nggak pantas jadi mufti. Ya mungkin kalau di sana itu mufti itu kan ya guru ngaji atau dai, itu bisa dikatakan mufti. Beda bahasa saja. Kalau di sini mufti ya banyak ya. Kayak Haji Anwar Zaid itu ya mufti. Wong kulino ceramah itu kan mufti. Oh, ceramah kan dipertanggungjawabkan. Ada di Indonesia itu IKADI, Ikatan Dai Indonesia, itu juga anggotanya ratusan. Di Tarim itu dulu pada waktu Ali bin Jadid itu diragukan keturunannya apakah asli nyambung keturunannya sampai Kanjeng Nabi atau tidak, ada 300 mufti itu di Tarim itu. Itu dulu loh ya. Ya sekarang nggak ribuan mufti, gak bingung orangnya. Jadi di Tarim itu sekarang itu ada wali. Orang-orang di pasar Tarim itu semua wali. Itu yang di pasar, belum di musolanya, belum di tempat parkirnya, belum di masjidnya, belum di ribatnya, belum di mana-mana. Jadi Tarim itu kota 1000 wali. 1 juta wali malah sekarang.